Anita menatap dingin ke wajah suaminya, Reza, yang dengan arogan menyiram dan meludahi dirinya di depan gundiknya. Kata-kata menghina terdengar menusuk hati. Gajimu kupotong 60%, wanita bodoh tak guna. Meski hanya tersenyum, hatinya bergejolak. 2 hari kemudian, rencana yang diam-diam ia susun mulai bergerak, mengubah segalanya, dan mengungkap kekuatan tersembunyi yang tak pernah Reza duga. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Di sebuah gedung kantor modern yang menjulang tinggi di pusat kota, Anita tampak berjalan pelan di lorong yang dipenuhi kaca besar, memantulkan cahaya matahari sore. Ia mengenakan setelan sederhana namun rapi. Rambutnya diikat rapi ke belakang. Wajahnya tampak lelah tapi tetap tegar. Anita dikenal sebagai seorang wanita pekerja keras. Setiap hari, ia menyelesaikan tugasnya dengan teliti, selalu memastikan semua laporan, dokumen, dan presentasi disiapkan sempurna. Namun, di balik kesuksesan profesionalnya, hidup pribadinya menyimpan banyak tekanan yang tak terlihat orang lain. Anita adalah istri Reza, seorang manajer berusia 35 tahun di perusahaan besar itu. Dari luar, Reza tampak cerdas, rapi, dan dihormati banyak orang. Namun, siapapun yang mengenalnya lebih dekat tahu bahwa Reza memiliki sifat sombong yang melekat pada dirinya. Ia selalu menuntut kesempurnaan, tidak hanya pada pekerjaan tetapi juga pada istrinya. Di mata Reza, Anita sering dianggap terlalu lembek, terlalu lambat, dan tidak mampu mengikuti ritme hidupnya yang cepat. Senyuman Anita di depan Reza sering disalahartikan sebagai kelemahan. Padahal itu adalah cara Anita menahan luka dan marah di dalam hati. Rumah mereka yang terletak di kawasan elit kota tampak indah dari luar. Dinding putih, lantai marmer, dan perabotan modern memberi kesan mewah dan sempurna. Namun, di balik keindahan itu, suasana rumah kerap diwarnai ketegangan yang halus tapi menusuk. Anita berjalan melewati ruang tamu yang luas, menyadari betapa sunyinya ruangan itu. Setiap langkahnya bergema di lantai yang mengilap, seolah menekankan kesendirian yang ia rasakan di rumah sendiri. Ia sering merasa seperti tamu di rumahnya sendiri, meski ialah yang mengurus segalanya dan menjaga rumah tetap rapi. Reza, di sisi lain, selalu hadir dengan aura superioritas yang menekan. Di kantor, ia digambarkan sebagai pemimpin yang cerdas dan cepat mengambil keputusan. Namun, ketika berada di rumah, sifat arogan itu berubah menjadi kekuasaan yang mengekang. Ia tidak hanya memerintah, tetapi juga mengatur semua aspek kehidupan Anita, dari pakaian, kegiatan sehari-hari, hingga cara Anita berbicara. Sekalipun Anita mencoba membela diri atau menyampaikan pendapat, Reza selalu menemukan cara untuk meremehkan dan mematahkan suaranya. Anita sering merenung sendiri di kamarnya, menatap jendela besar yang menghadap kota. Cahaya lampu jalan dan gedung-gedung bertingkat memantul di kaca, menciptakan bayangan yang seolah mengikuti langkahnya. Ia mencoba memahami mengapa Reza, yang tampak cerdas dan berwibawa, bisa begitu dingin dan kejam terhadapnya. Ada kalanya ia bertanya-tanya apakah cinta mereka dulu benar-benar nyata, atau hanya ilusi yang terbang begitu cepat. Namun, setiap kali memikirkan pertanyaan itu, Anita menegakkan kepala dan menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa kesedihan atau kemarahan yang terlalu lama hanya akan melemahkannya, dan ia belum siap menyerah. Di mata teman-teman kantornya, Anita tampak anggun dan profesional. Mereka jarang tahu bagaimana Anita menelan kata-kata kasar dan hinaan yang kadang datang dari suaminya. Senyum yang selalu Anita tunjukkan bukan hanya sopan santun, tetapi juga tameng yang melindunginya dari dunia luar. Anita belajar menahan air mata di depan orang lain, menelan rasa sakitnya sendirian di kamar, di balik tirai yang menutup pandangan dari dunia luar. Perlahan, ia mulai memahami bahwa rumah dan keluarga bukan selalu tempat aman. Kadang, itu adalah tempat di mana luka terdalam muncul tanpa bisa dihindari. Kehidupan Anita di kantor pun tak sepenuhnya tenang. Ia harus menghadapi tekanan kerja, target yang tinggi, dan ekspektasi yang berat. Namun, dibandingkan dengan tekanan di rumah, tuntutan di kantor terasa lebih adil. Setiap tugas memiliki aturan jelas. Setiap hasil bisa dinilai berdasarkan kerja nyata. Di rumah, aturan itu tak ada.
Kata-kata dan perilaku Reza kadang berubah-ubah, kadang menusuk tanpa alasan, kadang hanya karena moodnya sedang buruk. Anita belajar untuk membaca ekspresi wajah dan nada suara Reza, mencoba mengantisipasi amarahnya sebelum itu meledak. Anita memiliki beberapa teman dekat yang mengetahui sebagian kecil kesulitannya, tapi ia tidak ingin membebani mereka. Ia memilih diam, karena malu dan takut orang lain menilai rumah tangganya gagal. Setiap malam, sebelum tidur, Anita sering duduk di tepi ranjangnya, menatap langit-langit, dan membiarkan pikiran-pikiran itu berkecamuk sendiri. Ia menyadari bahwa hidupnya kini adalah perjuangan diam-diam, antara bertahan dengan keadaan atau memutuskan langkah untuk melepaskan diri dari tekanan yang begitu berat. Meski begitu, Anita tetap memiliki semangat yang tak terlihat oleh Reza. Ia tidak ingin hidupnya hancur hanya karena orang lain meremehkannya. Ia mulai mengatur waktu dan energinya dengan hati-hati, memikirkan masa depan yang mungkin berbeda dari apa yang diharapkan Reza. Anita belajar untuk melihat kesedihan sebagai kekuatan, kemarahan sebagai motivasi, dan rasa sakit sebagai pengingat bahwa hidup tak selalu adil, tetapi manusia memiliki kemampuan untuk bangkit. Setiap hari, Anita melangkah ke kantor, menjalani rutinitas dengan ketelitian luar biasa, dan pulang ke rumah dengan kepala tegak, meski hatinya penuh luka. Ia tahu bahwa kehidupannya saat ini adalah ujian kesabaran dan ketegaran. Dan meskipun dari luar rumah tampak indah, kehidupan Anita adalah perpaduan antara keindahan yang tampak dan penderitaan yang tersembunyi, seperti lukisan indah yang dipenuhi goresan halus yang hanya bisa dilihat dari dekat. Di rumah mewah yang terletak di kawasan elit, kehidupan Anita dan Reza berjalan seperti pertunjukan yang tampak sempurna dari luar, tetapi syarat ketegangan dan kepalsuan. Lantai marmer yang selalu berkilau, perabotan modern yang tertata rapi, dan aroma bunga segar di ruang tamu seolah menandakan rumah itu penuh kenyamanan. Namun kenyataan di balik pintu tertutup sangat berbeda. Anita sering merasakan bahwa rumah itu bukan tempat berlindung, melainkan panggung di mana ia harus memainkan peran yang tidak pernah ia pilih sendiri. Setiap langkahnya di rumah harus hati-hati, setiap kata yang keluar dari mulutnya dipilih dengan seksama, agar tidak memicu amarah Reza yang bisa meledak kapan saja. Reza adalah tipe pria yang sangat mengendalikan. Ia bukan hanya mengatur pekerjaan Anita di rumah, tetapi juga mengatur bagaimana ia harus berpakaian, cara ia berbicara, bahkan apa yang boleh ia lakukan di waktu luangnya. Reza sering menekankan bahwa sebagai istri, Anita memiliki tanggung jawab penuh terhadap rumah, keluarga, dan dirinya sendiri, sementara kesalahan sekecil apapun akan dianggap sebagai kegagalan pribadi. Anita belajar untuk menyembunyikan rasa sakit dan lelahnya, menelan hinaan demi hinaan yang datang tanpa alasan, demi menjaga tatanan rumah tangga yang Reza anggap pantas. Setiap pagi, ritual mereka dimulai dengan rutinitas yang tampak normal. Reza akan bersiap ke kantor, mengenakan jas rapi, membawa dokumen-dokumen penting, dan meninggalkan Anita yang harus memastikan sarapan siap, rumah rapi, dan segala kebutuhan rumah tangga tertata. Namun, di balik kesan normal itu, ada ketegangan halus yang selalu mengintai. Jika sarapan tidak sesuai keinginannya atau tatanan rumah sedikit berantakan, Reza akan menunjukkan ekspresi marah yang dingin, menatap Anita seolah ia hanyalah benda yang gagal. Anita, dengan hati yang terkadang remuk, hanya bisa tersenyum tipis, menelan kata-kata yang ingin ia lontarkan. Kehidupan malam mereka tidak jauh berbeda. Reza pulang dengan wajah tegang dan cepat, meletakkan jasnya di kursi, lalu mulai mengamati Anita dengan mata tajam. Jika ia menemukan sesuatu yang menurutnya salah, mungkin lampu yang belum dimatikan atau tirai yang sedikit bergeser, ia akan mengungkitnya dengan nada merendahkan. Kadang-kadang, Reza menyebut Anita tidak berguna atau tidak tahu apa-apa, kalimat yang menancap di hati Anita seperti jarum tajam. Anita belajar untuk tetap diam, menelan rasa sakit itu, karena berdebat atau membela diri hanya akan membuat amarah Reza meningkat. Di sisi lain, Anita tetap berusaha menjaga rumah dengan penuh ketelitian. Ia membersihkan rumah, menata perabotan, memastikan semua tampak sempurna, karena ia tahu itulah satu-satunya cara untuk mengurangi konflik. Ia sering bekerja keras dari pagi hingga malam tanpa henti, memastikan rumah tetap bersih, makanan tersaji, dan segala kebutuhan Reza terpenuhi. Namun,
Semua usaha itu jarang mendapatkan pujian. Reza cenderung fokus pada kesalahan kecil atau hal-hal yang menurutnya belum sempurna, membuat Anita merasa bahwa semua jerih payahnya selalu kurang. Hubungan mereka pun seolah penuh jarak emosional. Anita bisa menghabiskan waktu di ruang tamu sendirian, menatap dinding atau jendela, sementara Reza duduk di ruang kerjanya, tenggelam dalam dokumen dan telepon kerja. Tidak ada percakapan hangat. Tidak ada tawa yang mengisi rumah. Bahkan makan malam, yang biasanya menjadi momen untuk berkumpul, sering berubah menjadi ajang di mana Reza menegur Anita atas hal-hal kecil. Anita belajar menelan perasaan sedihnya, menutupi air mata dengan senyum tipis, dan berpura-pura segala sesuatunya baik-baik saja. Selain ketegangan yang terus-menerus, Anita juga merasakan isolasi sosial. Reza sering membatasi interaksi sosialnya, mengatur siapa yang boleh datang ke rumah dan siapa yang tidak. Teman-teman lama Anita jarang diizinkan bertamu, dan setiap ajakan untuk pergi keluar sering mendapat alasan bahwa itu tidak perlu atau tidak pantas. Anita merasa kesepian, meski hidupnya secara materi cukup terpenuhi. Rumah mewah itu, bagi Anita, terasa lebih seperti penjara daripada tempat nyaman. Kehidupan rumah tangga mereka juga dipenuhi rasa cemburu Reza yang berlebihan. Ia selalu ingin mengetahui aktivitas Anita, menanyakan setiap detail hari-harinya, dan terkadang mengekang keputusan pribadinya. Hal ini membuat Anita hidup dalam ketakutan konstan akan salah langkah. Jika ia membuat kesalahan sekecil apapun, amarah Reza bisa meledak. Anita belajar untuk selalu berhati-hati, menimbang setiap kata, dan selalu berusaha tidak mengecewakan suaminya, meski itu berarti menekan keinginannya sendiri. Meskipun demikian, Anita tetap mempertahankan citra tenang dan rapi di mata orang lain. Teman-teman atau kolega yang melihatnya di luar rumah jarang melihat sisi rapuhnya. Mereka melihat Anita sebagai wanita anggun, pekerja keras, dan mandiri. Namun di balik itu semua, Anita sering menangis sendirian, menatap langit-langit kamar, dan merenungkan bagaimana hidupnya bisa begitu berat. Ia sadar bahwa rumah tangga yang tampak sempurna dari luar bisa menyimpan luka dan penderitaan yang mendalam di dalamnya. Dalam kesehariannya, Anita juga mulai belajar membaca pola perilaku Reza. Ia belajar untuk mengenali tanda-tanda awal kemarahan, ekspresi wajah yang berubah, dan kata-kata yang mungkin memicu pertengkaran. Dengan begitu, ia bisa meminimalkan konflik atau menghindarinya sama sekali. Kemampuan ini membuatnya terlihat seperti istri yang patuh dan tenang, tetapi sebenarnya ia menjalani hidup penuh ketegangan yang tak terlihat oleh orang lain. Kehidupan rumah tangga mereka, meski tampak glamor dan rapi, adalah perjalanan penuh pengorbanan dan kesabaran untuk Anita. Ia menyadari bahwa cinta dan pernikahan bukan selalu tentang kebahagiaan dan dukungan, tetapi juga tentang bertahan di tengah ketidakadilan, menghadapi orang yang dicintai sekaligus menimbulkan luka, dan menemukan kekuatan dalam diam. Anita tahu bahwa kesetiaan dan kesabaran adalah senjata yang ia miliki, dan meski terkadang terasa melelahkan, ia terus memegang kendali atas dirinya sendiri, menjaga agar tidak hancur di tangan Reza. Setiap hari, Anita menjalani siklus yang sama, bangun pagi, menyiapkan rumah, mengurus segala sesuatu yang diperlukan Reza, bekerja keras di kantor, pulang, menahan amarah atau hinaan Reza, dan berusaha menemukan ketenangan di malam hari. Hidupnya tampak seperti roda yang berputar tanpa akhir, penuh tekanan dan kesedihan, tetapi ia tetap tegar. Senyum tipis yang selalu ia tunjukkan di depan Reza adalah tanda kekuatan, meski hati dan jiwanya penuh luka. Anita memahami bahwa kehidupan rumah tangganya bukanlah soal materi atau penampilan, tetapi soal ketahanan emosional. Rumah yang megah dan kehidupan yang tampak sempurna dari luar tidak menghapus rasa sakit yang ia rasakan setiap hari. Namun, di tengah penderitaan itu, Anita mulai menemukan kekuatan untuk tetap bertahan, memikirkan masa depan yang mungkin lebih baik, dan menjaga dirinya tetap utuh, meski dunia di sekitarnya penuh tekanan. Suatu sore yang cerah, saat cahaya matahari mulai menembus tirai ruang tamu, Anita melihat sosok yang selalu membuat hatinya menegang, Sari. Wanita muda ini selalu tampil memikat, dengan senyum yang mudah menarik perhatian dan pakaian yang rapi namun memikat. Dari luar, Sari terlihat seperti rekan kerja biasa,
namun kehadirannya di rumah Anita selalu membawa ketegangan. Anita sudah terbiasa melihat Reza tersenyum atau berbicara dengan Sari dengan nada yang berbeda, yang selalu membuat Anita merasa terasing di rumahnya sendiri. Sari bukan hanya sekadar tamu biasa. Ia sering hadir dengan alasan profesional, seperti membahas dokumen atau proyek, namun jelas bahwa kehadirannya bersifat personal bagi Reza. Anita mulai menyadari bahwa setiap kali Sari datang, Reza berubah, sikapnya lebih lembut padanya, tetapi sekaligus lebih dingin terhadap Anita. Perasaan cemburu dan sakit hati Anita pun meningkat setiap kali menyaksikan interaksi mereka. Mata Anita terkadang menatap Sari dengan campuran amarah, sakit hati, dan keheranan. Bagaimana seseorang bisa begitu mudah memikat perhatian suaminya? Pertanyaan itu selalu terulang di kepalanya. Anita mencoba memahami siapa Sari sebenarnya. Wanita itu cerdik, pandai membaca situasi, dan tahu bagaimana memposisikan diri di depan Reza. Ia selalu menyesuaikan sikap dan kata-katanya untuk terlihat sopan, ramah, dan menawan, membuat Reza seolah terpesona setiap kali mereka berinteraksi. Setiap kata yang keluar dari mulut Sari terdengar manis, tetapi Anita bisa merasakan ada maksud di balik tutur kata itu. Sari hadir bukan sekadar teman kerja, tetapi lebih seperti pengganggu yang sengaja menimbulkan rasa sakit dalam rumah tangga Anita. Kehadiran Sari menimbulkan ketegangan yang semakin nyata di rumah itu. Anita mulai memperhatikan setiap gerakan dan ekspresi Sari, bahkan hal-hal sekecil senyum tipis atau anggukan kepala. Sari tahu bagaimana membuat Reza merasa dihargai dan sekaligus membuat Anita tersisih. Misalnya, ketika Reza pulang dari kantor, Sari akan menyambutnya dengan senyum hangat dan kata-kata manis, sementara Anita hanya bisa menatap dari jauh, menelan perasaan sakit yang menusuk hati. Perlahan, Anita mulai menyadari bahwa setiap tindakan Sari selalu menimbulkan dampak emosional bagi dirinya. Meskipun begitu, Anita tetap berusaha menjaga ketenangan. Ia tahu bahwa membalas atau menunjukkan kemarahan hanya akan membuat situasi lebih buruk. Senyumnya tetap tipis, suaranya tetap lembut, dan gerak tubuhnya tetap tenang, meski hatinya bergolak. Ia belajar untuk menahan emosi, menelan rasa sakit, dan berpura-pura menerima kehadiran Sari sebagai hal biasa. Tapi setiap kali melihat interaksi Sari dan Reza, Anita merasakan rasa sakit yang mendalam, campuran cemburu, kecewa, dan rasa tak berdaya. Di sisi lain, Reza tampak menikmati perhatian Sari. Ia berbicara dengan nada yang lebih hangat, lebih lembut, dan terkadang tersenyum dengan cara yang jarang ia lakukan kepada Anita. Reza selalu memuji ide atau saran Sari, sementara sering mengabaikan atau menolak gagasan Anita dengan nada merendahkan. Hal ini membuat Anita merasa semakin kecil dan tidak dihargai, meski ia tahu bahwa Reza bukan tipe orang yang mengekspresikan perasaan dengan kata-kata lembut kepada istri. Setiap kali Sari berada di rumah, Anita merasakan atmosfer yang berbeda. Ruangan yang biasanya terasa sunyi kini terasa tegang, seperti ada ketegangan yang tak terlihat menggantung di udara. Anita belajar menyesuaikan gerakan dan langkahnya agar tidak mengganggu suasana. Meski setiap kali Reza dan Sari tertawa bersama, hatinya terasa perih. Bahkan aroma parfum Sari atau suara tawanya yang ringan mampu membuat Anita merasakan sakit yang dalam, seolah rumahnya sendiri telah direbut oleh orang lain. Anita pun mulai memerhatikan detail kehidupan sehari-hari Sari. Ia melihat bagaimana Sari selalu berpakaian rapi, bagaimana ia duduk, cara ia menatap Reza, dan setiap kata yang diucapkan tampak diperhitungkan dengan cermat. Sari tahu bagaimana menimbulkan kesan yang baik, bagaimana membuat Reza merasa dihargai, dan bagaimana membuat Anita merasa tersisih tanpa harus bersikap kasar. Setiap kali Sari menempelkan senyum manisnya, Anita merasa seperti sedang diuji kesabaran dan kekuatannya. Tetapi ia menahan diri untuk tidak menunjukkan reaksi yang lemah. Meski ketegangan meningkat, Anita tetap berusaha menjaga kewarasannya. Ia tahu bahwa rumah tangga ini adalah medan yang harus ia jalani dengan hati-hati. Ia menata rumah, menyiapkan teh atau makanan ringan untuk tamu yang datang, dan tetap menjaga tutur kata serta sikap yang sopan. Semua ini dilakukan sambil menahan rasa sakit, cemburu, dan kecewa. Ia memahami bahwa jika ia kehilangan kendali, Reza akan semakin sombong dan Sari akan semakin percaya diri. Oleh karena itu,
Anita belajar menjadi pengamat yang diam, menahan amarah, dan tetap tersenyum meski hatinya penuh luka. Ketegangan semakin nyata ketika Reza mulai membandingkan Anita dengan Sari, baik secara langsung maupun melalui sikapnya. Ia menyoroti kelemahan Anita, mengomentari hal-hal kecil, dan terkadang menyindirnya di depan Sari. Setiap kata merendahkan itu terasa seperti jarum yang menusuk hati Anita, tapi ia menahan diri untuk tidak menanggapi. Senyum yang selalu ia tunjukkan kini menjadi perisai, tanda bahwa ia mampu menahan tekanan, meski di dalam hatinya ia merasa hancur. Anita pun mulai menyadari satu hal yang menyakitkan. Rumah yang dulunya ia anggap sebagai tempat aman kini menjadi medan pertempuran emosional. Setiap sudut rumah, setiap benda, dan setiap interaksi dengan Reza dan Sari selalu mengingatkannya pada rasa sakit dan ketidakadilan. Namun ia tetap berusaha bertahan. Ia belajar bahwa kesabaran adalah senjata, dan meski ia tampak lemah di mata orang lain, sebenarnya ia sedang mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang lebih sulit. Selain itu, Anita juga mulai memahami bahwa Sari bukan hanya ancaman bagi perasaannya, tetapi juga bagi rumah tangganya. Kehadiran Sari membuat Reza semakin tidak peduli pada Anita, memperlebar jarak emosional di antara mereka, dan memunculkan konflik yang sebelumnya tersembunyi. Anita sadar bahwa ia harus lebih waspada, lebih cermat, dan lebih kuat secara emosional, agar tidak hancur di tengah manipulasi dan pengaruh Sari. Dalam kesehariannya, Anita belajar untuk memisahkan diri secara emosional. Ia tetap menata rumah, menyiapkan makanan, dan menjalankan rutinitas sehari-hari, tetapi hatinya mulai menutup sedikit demi sedikit. Ia tidak ingin Sari atau Reza melihat kelemahannya. Ia menahan setiap emosi, menelan setiap hinaan, dan tetap tersenyum tipis ketika melihat interaksi mereka. Senyum itu bukan tanda bahagia, tetapi cara Anita bertahan, cara ia mempertahankan harga diri dan martabatnya di tengah situasi yang sulit. Lambat laun, kehadiran Sari menjadi ujian terbesar bagi Anita. Ia mulai mempertanyakan arti rumah tangga, cinta, dan kesetiaan. Bagaimana seseorang yang ia cintai bisa begitu dingin, sementara orang asing bisa dengan mudah mendapatkan perhatian dan kasih sayangnya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikiran Anita, membuatnya semakin kuat untuk menghadapi kenyataan yang menyakitkan, sekaligus menyadarkan bahwa hidupnya tidak akan sama lagi. Kehidupan rumah tangga Anita kini seolah berjalan dalam 3 dimensi. Dunia nyata di mana ia harus menjalankan tugas rumah tangga, dunia emosional di mana ia menahan sakit dan cemburu, dan dunia pengamatan di mana ia memperhatikan setiap gerakan Reza dan Sari. Ketiga dimensi ini membuat Anita terus belajar, terus menahan diri, dan terus mencari cara untuk tetap bertahan. Ia memahami bahwa rumah tangga yang terlihat indah dari luar bisa penuh luka dan penderitaan di dalamnya, dan ia harus kuat untuk menghadapinya. Suatu sore yang panas, rumah Anita tampak sunyi. Hanya terdengar suara kipas angin yang berputar pelan di ruang tamu. Sari berada di sofa, tersenyum tipis sambil menatap Reza yang duduk di kursi besar di dekat meja kerja. Anita sedang menyiapkan minuman untuk tamu. Langkahnya ringan tapi hatinya terasa berat. Seolah setiap tarikan napas menahan tekanan yang tidak terlihat. Ia sudah terbiasa dengan ketegangan yang muncul setiap kali Sari hadir. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ada rasa gelisah yang menempel di dadanya, firasat yang tidak bisa diabaikan. Reza memandang Anita dengan tatapan yang dingin. Nada suaranya yang biasanya tegas kini berubah menjadi penuh kekuasaan yang menusuk. Tanpa peringatan, ia menegur Anita dengan nada tinggi, menyalahkan hal-hal kecil, tata letak sofa yang sedikit miring, gelas yang tidak ditempatkan di posisi yang tepat, bahkan cara Anita menuang minuman yang dianggapnya salah. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar seperti cambuk yang menampar hati Anita. Ia menelan air liur, menahan gemetar, dan mencoba tersenyum tipis, meski tubuhnya gemetar menahan amarah dan rasa sakit. Sari menatap dari sofa dengan mata yang bersinar, tapi wajahnya tetap datar. Ada kepuasan terselubung dalam tatapannya, seolah menikmati ketegangan yang timbul antara Anita dan Reza. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi setiap gerakan dan ekspresinya sudah cukup membuat Anita merasa tersisih. Anita sadar bahwa kehadiran Sari bukan hanya ancaman emosional, tetapi juga menjadi alat untuk memperkuat dominasi Reza.
Ia merasa hatinya seperti terkoyak, tapi ia tetap diam, menahan setiap reaksi, menelan rasa sakit dengan senyum tipis yang pahit. Kemudian, dalam kemarahan yang memuncak, Reza tiba-tiba bertindak di luar kendali. Ia mengambil gelas berisi air dari meja, dan dengan gerakan cepat, menyiramkannya ke wajah Anita. Air dingin menyebar ke rambut, wajah, dan pakaian Anita. Setiap tetes yang jatuh terasa seperti jarum yang menusuk kulitnya, menyebar rasa malu, sakit, dan dingin yang menusuk hingga tulang. Anita menutup mata sejenak, menahan nafas, mencoba tidak menangis, meski hatinya berteriak dalam kesakitan. Reza tidak berhenti di situ. Ia meludahi wajah Anita tepat di hadapan Sari. Setiap percikan terasa seperti penghinaan yang mengerikan, sebuah simbol kekuasaan yang penuh kebencian. Kata-kata Reza pun menyertainya, menancap dalam hati Anita. Gajimu kupotong 60%. Wanita bodoh tak guna. Kata-kata itu bukan sekadar ancaman finansial, tetapi juga penghinaan pribadi yang menegaskan posisi Anita yang dianggapnya lemah dan tidak berharga. Anita hanya bisa menahan napas, menelan ludah, dan tetap tersenyum tipis, menahan rasa sakit yang luar biasa. Sari menatap dengan mata yang tajam, wajahnya memancarkan rasa kemenangan yang dingin. Ia menyadari bahwa tindakannya dan kata-kata Reza telah memukul Anita dengan keras, secara emosional dan sosial. Namun, Sari tetap diam, membiarkan Reza memamerkan kekuasaannya, sementara Anita menelan segala hinaan dan kekerasan itu. Senyum Anita, yang terlihat tipis dan dingin, bukanlah tanda bahwa ia menerima perlakuan itu, tetapi sebuah perlawanan diam yang hanya bisa ia tunjukkan dengan kesabaran. Lingkungan sekitar rumah tampak hening, tapi ketegangan terasa begitu nyata. Asisten rumah tangga yang melihat kejadian itu menahan diri untuk tidak ikut campur. Mereka tahu Reza adalah pria yang temperamental dan berpengaruh, dan tindakan apapun yang salah bisa berakibat pada mereka. Tetangga yang tinggal dekat rumah mungkin mendengar suara langkah atau teriakan kecil, tetapi tidak ada yang berani masuk, sehingga Anita benar-benar berada dalam situasi yang penuh tekanan, sendirian menghadapi kekejaman suaminya. Anita, di tengah perlakuan itu, merasakan berbagai perasaan bercampur, rasa sakit, malu, marah, dan kecewa. Namun ia menahan semuanya, karena ia tahu bahwa menunjukkan kelemahan hanya akan memberikan kepuasan bagi Reza dan Sari. Ia belajar untuk mengekspresikan kekuatannya melalui ketenangan, senyum tipis yang dingin, dan gerakan tubuh yang tetap rapi. Senyum itu menyimpan semua luka yang ia rasakan, semua hinaan yang diterimanya, dan semua pertanyaan tentang mengapa seseorang yang ia cintai bisa bersikap begitu kejam. Setelah insiden itu, Reza berjalan pergi ke ruang kerjanya, meninggalkan Anita yang basah kuyup dan terguncang. Sari tetap duduk di sofa, menatapnya dengan diam yang penuh arti. Anita berdiri perlahan, menepuk-nepuk pakaian yang basah, mencoba menenangkan diri, meski hatinya masih bergejolak. Ia menahan tangis, menelan rasa sakit, dan berpura-pura menata diri seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, di dalam hatinya, perasaan itu seperti gelombang yang terus menerpa, meninggalkan bekas luka yang dalam. Kejadian itu mengubah suasana rumah menjadi lebih tegang dari sebelumnya. Setiap langkah Anita terasa berat, setiap gerakan terasa diawasi. Ia menyadari bahwa rumahnya sendiri kini bukan lagi tempat aman, melainkan medan pertempuran di mana ia harus terus waspada, menahan emosi, dan menjaga harga diri. Senyum yang selalu ia tunjukkan menjadi perisai terakhirnya, meski hatinya remuk dan jiwanya penuh luka. Anita juga mulai merenungkan posisi Sari dalam hidupnya. Wanita muda itu bukan hanya pengganggu, tetapi juga simbol dominasi Reza atas dirinya. Setiap interaksi mereka terasa seperti ujian. Setiap senyum Sari seperti cambuk yang mengingatkan bahwa kekuatan di rumah itu bukan berada di tangannya. Namun Anita belajar untuk menahan perasaan itu, menyalurkan rasa sakitnya menjadi kekuatan diam yang membuatnya tetap tegar, meski penderitaan itu terus membayangi setiap langkahnya. Selain itu, Anita sadar bahwa kekejaman Reza tidak hanya bersifat fisik dan verbal, tetapi juga psikologis. Ia menggunakan Reza dan Sari sebagai alat untuk membuat Anita merasa kecil, tidak berdaya, dan tersisih. Setiap kata yang diucapkan Reza,
Setiap gerakan Sari terasa seperti serangan yang menargetkan harga diri dan martabat Anita. Namun Anita tidak menyerah. Ia belajar untuk bertahan, untuk menahan rasa sakit, dan untuk menemukan kekuatan dalam diam, meski rumahnya kini terasa seperti penjara yang penuh jebakan emosional. Sejak hari itu, Anita mulai mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Ia tahu bahwa perilaku Reza bisa semakin brutal, bahwa Sari akan terus menjadi ancaman, dan bahwa tekanan emosional tidak akan berhenti begitu saja. Namun ia juga tahu bahwa kesabaran dan ketenangan adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Setiap senyum tipis yang ia tunjukkan kini menjadi simbol kekuatan, bukan kepasrahan. Senyum itu menyembunyikan semua rasa sakit, semua hinaan, dan semua penderitaan yang ia alami, tetapi juga menegaskan bahwa Anita belum kalah. Anita belajar bahwa kekejaman Reza adalah ujian yang harus ia hadapi dengan penuh kewaspadaan. Ia mulai memperhatikan detail kecil di rumah, gerak-gerik Reza, nada suaranya, dan setiap perubahan ekspresi yang bisa menjadi pertanda amarah. Dengan begitu, ia bisa menyiapkan dirinya untuk menahan setiap hinaan berikutnya, menjaga harga diri, dan mempertahankan kekuatan diam yang menjadi senjatanya. Kejadian itu menjadi titik balik dalam hidup Anita. Ia mulai menyadari bahwa kesabaran dan ketenangan adalah senjata terkuatnya. Meskipun hatinya remuk, meski air matanya tak tertahan di kamar, ia belajar menyalurkan rasa sakit menjadi kekuatan internal. Setiap tindakan Reza dan Sari kini tidak lagi bisa menundukkan semangatnya sepenuhnya. Senyum pahitnya menjadi tanda bahwa ia masih bertahan, bahwa ia masih memiliki kendali atas dirinya sendiri, dan bahwa meskipun rumah ini penuh penderitaan, ia tidak akan hancur sepenuhnya. Setelah insiden menyedihkan itu, suasana rumah Anita terasa lebih hampa dari sebelumnya. Setiap langkah yang diambilnya terdengar bergema di lantai marmer ruang tamu, seolah setiap bunyi mempertegas kesepian yang ia rasakan. Anita berdiri sejenak di depan jendela besar, menatap langit yang mulai gelap, mencoba menenangkan napasnya yang masih tersengal akibat rasa sakit dan malu. Senyum tipis yang selalu ia pertahankan kini terasa seperti topeng yang menutupi luka dalamnya, luka yang hanya bisa dirasakan sendiri. Di luar rumah, tetangga dan asisten rumah tangga mulai menyadari bahwa ada ketegangan yang luar biasa terjadi. Asisten rumah tangga, yang biasanya tersenyum ringan saat menyapa Anita, kini menatapnya dengan rasa prihatin, tetapi tetap menjaga jarak. Mereka tahu Reza adalah pria yang temperamental dan berpengaruh, seorang manajer besar yang tidak segan menggunakan kekuasaannya untuk menakut-nakuti orang di sekitarnya. Setiap tindakan salah, sekecil apapun, bisa berakibat buruk bagi siapapun yang mencoba campur tangan. Oleh karena itu, meski hati mereka pedih melihat Anita tersiksa, mereka tetap diam, hanya mampu mengamati dari jauh. Tetangga yang tinggal di dekat rumah Anita pun tidak banyak bicara. Ada bisik-bisik di lorong tentang ketegangan di rumah itu, tentang wajah Anita yang tampak lelah, basah, dan termenung, namun tidak ada yang berani mendekat. Mereka tahu Reza memiliki reputasi yang menakutkan, dan setiap percakapan tentang rumah tangga itu bisa menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Anita menyadari hal itu, dan perlahan ia mulai merasa semakin terisolasi. Kesunyian di rumahnya bukan hanya fisik, tetapi juga sosial, di mana orang-orang di sekitarnya memilih diam daripada berani membantu atau menghiburnya. Meskipun demikian, beberapa orang mulai memberi tanda kepedulian dengan cara yang sangat terbatas. Teman-teman kantor yang tahu sebagian kecil tentang rumah tangga Anita mengirimkan pesan singkat atau menanyakan kabarnya melalui telepon. Mereka hanya bisa bertanya sebatas sopan santun, tanpa mengetahui betapa dalamnya penderitaan yang Anita alami. Anita menghargai perhatian itu, tetapi ia tahu bahwa tidak ada satupun yang bisa sepenuhnya memahami tekanan yang ia rasakan di rumah. Dukungan itu terasa hangat namun tetap jauh, seolah berada di dunia lain yang tidak bisa menembus dinding rumahnya. Selain itu, Anita menyadari bahwa insiden itu meninggalkan bekas yang tidak hanya emosional, tetapi juga fisik. Rambutnya basah kuyup akibat disiram Reza. Wajahnya masih terasa perih dari ludahan dan hinaan yang diterimanya. Ia mencoba membersihkan diri, menata pakaian yang basah, tetapi rasa sakit itu tetap tertinggal di kulit dan hati. Setiap kali ia menatap cermin, ia melihat mata yang lelah,
bibir yang menahan senyum tipis, dan wajah yang menunjukkan ketegangan batin yang luar biasa. Ia tahu bahwa orang lain mungkin hanya melihatnya sebagai wanita yang kuat, tetapi hanya ia sendiri yang tahu betapa remuknya hatinya. Anita mulai merasakan isolasi sosial semakin nyata. Ia tidak bisa mengundang teman-teman lama ke rumah karena takut Reza marah atau merasa terganggu. Interaksi sosialnya terbatas pada pekerjaan dan beberapa kesempatan formal, tetapi ia selalu menjaga jarak, tidak menunjukkan apapun tentang luka yang ia rasakan. Setiap kali ada kesempatan berbicara dengan teman, ia memilih tersenyum dan menahan cerita yang sebenarnya ingin ia bagikan. Anita tahu bahwa berbicara terlalu banyak tentang penderitaan hanya akan membuat orang lain canggung, dan ia tidak ingin menimbulkan penilaian negatif terhadap rumah tangganya. Di sisi lain, Sari semakin tampak nyaman dengan situasi itu. Kehadiran Sari membuat lingkungan rumah semakin menekan Anita secara emosional. Ia menyadari bahwa setiap langkah dan senyum Sari dirancang untuk menimbulkan rasa kecil dan tersisih pada dirinya. Bahkan ketika orang-orang lain berada di rumah, seperti asisten atau tetangga, Sari tetap mampu menampilkan ketenangan dan dominasi yang memperkuat posisi Reza. Anita merasakan setiap gerakan Sari sebagai pengingat bahwa rumah yang dulunya menjadi tempat aman kini telah menjadi arena di mana ia harus terus berjuang untuk bertahan. Anita pun mulai mengamati setiap orang di sekitarnya dengan lebih cermat. Ia melihat bagaimana asisten rumah tangga menahan diri, bagaimana tetangga menjaga jarak, dan bagaimana Sari tetap tampil dominan di tengah situasi itu. Ia belajar membaca ekspresi, nada suara, dan gerak-gerik orang lain untuk memahami siapa yang bisa ia percaya dan siapa yang harus diwaspadai. Setiap tindakan kecil menjadi penting, karena rumah tangga yang tampak sempurna dari luar ternyata penuh intrik dan ketegangan yang tersembunyi. Selain itu, Anita juga merasakan tekanan dari dalam dirinya sendiri. Perasaan malu dan kecewa bercampur dengan amarah yang menumpuk. Ia mulai menyadari bahwa tidak ada yang bisa menolongnya secara instan. Dukungan sosial terbatas. Orang-orang yang peduli hanya bisa memberi kata-kata, dan Reza tetap memiliki kekuasaan penuh atas rumah tangga. Hal ini membuat Anita belajar untuk mengandalkan dirinya sendiri, untuk menemukan kekuatan internal yang selama ini tersembunyi, dan untuk bertahan menghadapi tekanan yang semakin nyata setiap hari. Seiring waktu, Anita mulai membangun rutinitas diam-diam untuk menghadapi kesulitan ini. Ia menyiapkan rumah dengan lebih rapi, menjaga tutur kata dan gerak tubuh, serta tetap tersenyum di hadapan Reza dan Sari. Senyum itu menjadi simbol kekuatan, bukan kepasrahan. Meskipun orang lain melihatnya sebagai wanita yang tampak tenang dan kuat, hanya Anita yang tahu perjuangan batin yang ia jalani setiap hari. Setiap langkah yang ia ambil adalah perlawanan kecil terhadap tekanan dan hinaan yang diterimanya. Namun isolasi sosial yang dirasakan Anita tidak hanya fisik, tetapi juga emosional. Ia mulai menyadari bahwa rumahnya sendiri kini terasa hampa, karena orang-orang yang seharusnya menjadi teman atau tetangga kini memilih diam. Bahkan orang yang biasanya ramah kini hanya menyapa sebatas formalitas, takut terseret dalam masalah yang bukan urusan mereka. Hal ini membuat Anita semakin fokus pada dirinya sendiri, menata pikiran dan emosi, serta mulai merencanakan cara untuk menjaga harga diri dan martabatnya dalam situasi yang sulit. Di tengah semua tekanan itu, Anita belajar menahan emosi dengan cara yang luar biasa. Ia tidak menunjukkan kemarahan atau kesedihan secara berlebihan, tetapi setiap tindakan, gerak, dan senyumnya menyimpan makna mendalam. Senyum tipisnya bukan sekadar penampilan, tetapi tanda ketahanan. Cara ia tetap tegar meski hidupnya penuh luka dan hinaan. Dengan cara ini, ia berhasil mempertahankan kontrol atas diri sendiri, meski lingkungan sekitar tampak menakutkan dan menekan. Anita juga mulai menyadari bahwa kesendirian dan isolasi sosial ini memberinya waktu untuk merenung, memahami dirinya sendiri, dan memikirkan langkah selanjutnya. Ia belajar bahwa terkadang, hidup mengajarkan kekuatan melalui penderitaan, bahwa ketabahan bukan muncul dari kemudahan, tetapi dari kemampuan menghadapi tekanan tanpa menyerah. Rumah yang dulu tampak indah kini menjadi tempat di mana ia menemukan kekuatan internal, belajar membaca situasi, dan mempersiapkan dirinya menghadapi hari-hari yang lebih sulit. Dalam beberapa minggu berikutnya, ketegangan di rumah tetap terasa, tetapi Anita semakin tangguh. Setiap gerak Sari, setiap kata Reza,
dan setiap tatapan yang menyakitkan hanya menambah kekuatan internalnya. Senyum yang selalu ia pertahankan kini menjadi senjata, simbol bahwa ia bisa bertahan, tidak tergoyahkan, dan tetap memiliki kendali atas dirinya sendiri. Rumah tangga yang tampak sempurna dari luar kini menjadi medan pembelajaran hidup, di mana Anita belajar arti ketahanan, kesabaran, dan keberanian dalam menghadapi tekanan sosial dan emosional. Anita memahami bahwa isolasi sosial dan reaksi lingkungan bukan sekadar penghalang, tetapi juga panggung untuk mengasah kekuatannya. Ia mulai menyadari bahwa ketergantungan pada orang lain hanya akan menimbulkan kekecewaan, dan satu-satunya jalan untuk bertahan adalah menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Senyum tipisnya menjadi simbol ketahanan, tanda bahwa meskipun dunia luar mungkin tidak peduli, ia tetap mampu berdiri tegak, menahan penderitaan, dan menjaga martabatnya. Sejak saat itu, Anita menjalani hari-harinya dengan kesadaran baru. Setiap langkah, setiap gerak, dan setiap kata yang ia ucapkan diperhitungkan. Ia menjaga jarak dari orang-orang yang bisa menambah beban emosionalnya, fokus pada dirinya sendiri, dan terus mempersiapkan mental untuk menghadapi tekanan yang mungkin datang kapan saja. Rumah yang dulu menjadi tempat menenangkan kini menjadi arena latihan kesabaran, kekuatan, dan ketahanan emosional. Meskipun dunia di luar rumah tampak acuh, dan Reza terus menindasnya dengan perilaku sombong dan kasar, Anita menemukan kekuatan dalam kesendirian. Ia belajar untuk memisahkan emosi, menjaga ketenangan, dan menahan rasa sakit. Setiap senyum tipis yang ia pertahankan bukan hanya untuk menutupi luka, tetapi juga untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia mampu bertahan, meski tekanan sosial dan lingkungan sekitar begitu menekan. 2 hari setelah insiden menyiram dan meludahi Anita, suasana di rumah terasa berbeda, meskipun tidak terlihat secara kasat mata. Dari luar, rumah masih tampak rapi, mewah, dan normal. Namun di dalam, Anita mulai menata pikirannya dengan lebih tenang, lebih sistematis, dan lebih strategis. 2 hari itu memberinya ruang untuk merenung, memahami situasi, dan menyusun langkah-langkah yang harus ia ambil. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus menahan luka dan hinaan tanpa berusaha mengubah keadaan. Pada hari pertama setelah kejadian, Anita lebih banyak menghabiskan waktu di kamar. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap jendela besar yang menghadap halaman rumah, dan membiarkan pikiran-pikiran itu berkecamuk. Perasaan sakit, malu, dan marah masih terasa kuat, tetapi ada sesuatu yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Anita merasakan percikan kesadaran bahwa ia tidak bisa terus menjadi korban diam. Ia mulai memikirkan kemungkinan untuk mengambil kendali, setidaknya dalam cara ia menanggapi perlakuan Reza. Anita mulai menganalisis semua yang terjadi selama ini. Ia mengingat kata-kata Reza yang menyakitkan, perlakuannya yang arogan, dan dominasi Sari yang memicu rasa sakitnya. Setiap detail ia simpan dalam ingatan, bukan untuk membalas dendam secara emosional, tetapi untuk memahami pola perilaku Reza dan Sari. Ia ingin mengetahui kapan dan bagaimana tekanan itu muncul, agar ia bisa mempersiapkan diri menghadapi situasi serupa di masa depan. Dengan cara itu, ia merasa sedikit lebih kuat, karena ia mulai mengubah rasa sakit menjadi strategi mental. Selain itu, Anita mulai memperhatikan lingkungan sekitarnya. Ia mengamati asisten rumah tangga dengan lebih cermat, menilai siapa yang bisa dipercaya dan siapa yang sekadar menonton dari jauh. Ia juga memperhatikan rutinitas Reza dan Sari, mulai memahami kapan mereka muncul di rumah, bagaimana interaksi mereka berlangsung, dan apa saja yang biasanya memicu kemarahan atau kesombongan Reza. Pengetahuan ini menjadi semacam peta bagi Anita untuk bergerak dalam rumah tanpa terjebak dalam konflik yang tidak diinginkan. 2 hari itu juga membuat Anita menilai ulang hubungannya dengan Reza. Ia menyadari bahwa perlakuan kasar dan hinaan yang diterimanya bukan semata-mata karena ia lemah, tetapi karena Reza memiliki sifat arogan dan manipulatif yang tertanam sejak lama. Kesadaran ini membantu Anita melepaskan sebagian rasa bersalah yang selama ini ia tanggung. Ia mulai memahami bahwa kesalahan bukan selalu ada pada dirinya, dan bahwa Reza yang memilih untuk bersikap kasar bukan karena Anita kurang baik, melainkan karena sifatnya sendiri. Di sisi emosional, Anita mulai menenangkan diri dengan cara yang sederhana namun efektif. Ia menulis di buku harian pribadinya,
mengekspresikan setiap rasa sakit, amarah, dan kekecewaan yang selama ini terpendam. Tindakan menulis membuatnya merasa lebih lega, karena ia bisa mengeluarkan emosi tanpa harus menghadapi risiko konfrontasi langsung dengan Reza atau Sari. Setiap kata yang tertulis menjadi cerminan perasaannya, sekaligus menjadi alat untuk menguatkan dirinya sendiri. Selain menulis, Anita juga mulai memikirkan langkah praktis untuk melindungi dirinya. Ia menyadari bahwa Reza memiliki kekuasaan penuh dalam rumah, tetapi ia masih memiliki kendali atas pikiran, perasaan, dan tindakannya sendiri. Dengan pemikiran itu, Anita mulai menyusun rencana kecil, bagaimana menjaga harga diri, bagaimana tetap tenang di hadapan hinaan, dan bagaimana menyiapkan strategi untuk menghadapi Reza dan Sari di masa depan. Rencana ini bukanlah balas dendam fisik atau verbal, tetapi cara cerdik untuk mengelola konflik dan menjaga dirinya tetap utuh. Anita juga menyadari pentingnya waktu dan kesabaran. 2 hari ini memberinya pelajaran bahwa tindakan yang tergesa-gesa hanya akan membuat keadaan lebih buruk. Ia belajar untuk menunggu momen yang tepat, mengamati, dan bersiap sebelum mengambil langkah. Kesadaran ini membuat Anita merasa lebih kuat, karena ia mulai mengubah ketakutan dan kesedihannya menjadi energi untuk bertahan dan merencanakan masa depan. Dalam kesehariannya, Anita mulai mempraktikkan strategi kecil itu. Ia tetap menata rumah dengan rapi, menjaga tutur kata, dan tersenyum tipis ketika berhadapan dengan Reza dan Sari. Namun senyum itu kini berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi sekadar menahan malu atau sakit, tetapi menjadi simbol kekuatan dan kendali. Senyum itu menyampaikan bahwa meski ia diperlakukan dengan hina, ia masih memiliki kekuatan untuk menahan diri dan tetap mengatur langkahnya sendiri. 2 hari ini juga membuat Anita memahami pentingnya observasi. Ia mulai memperhatikan setiap gerak tubuh Reza, nada suaranya, dan pola interaksinya dengan Sari. Anita menyadari bahwa setiap gerakan Reza bisa menjadi petunjuk tentang kemarahan atau kesombongannya, dan setiap senyum Sari bisa menjadi tanda dominasi yang ingin diperkuat. Dengan memperhatikan hal-hal ini, Anita bisa menyesuaikan sikapnya, menghindari konflik terbuka, dan menyiapkan strategi jangka panjang untuk menghadapi situasi serupa. Selain itu, Anita mulai memperkuat kekuatan internalnya. Ia menenangkan diri dengan meditasi ringan, menarik napas panjang, dan mengingat hal-hal yang membuatnya tetap tegar. 2 hari ini menjadi proses internalisasi rasa sakit, di mana Anita mengubah penderitaan menjadi kekuatan. Ia mulai menyadari bahwa rumah tangga yang penuh tekanan bisa menjadi latihan hidup untuk mengasah ketahanan, kesabaran, dan kemampuan membaca situasi. Di tengah semua itu, Anita juga mulai merencanakan langkah-langkah kecil untuk mengurangi dominasi Reza dan pengaruh Sari. Ia menyiapkan cara untuk menjaga jarak emosional, memilih kapan harus berbicara dan kapan harus diam, serta bagaimana menampilkan ketenangan di hadapan mereka. Strategi ini bukan untuk menantang Reza secara langsung, tetapi untuk menjaga dirinya tetap utuh, menghindari luka tambahan, dan mempersiapkan momen ketika ia bisa mengambil kendali, meski secara diam-diam. Anita juga mulai menilai ulang hubungannya dengan orang-orang di luar rumah. Ia menyadari bahwa dukungan sosial terbatas, tetapi ia bisa memanfaatkan beberapa orang yang benar-benar peduli untuk memberi bantuan emosional. Namun bantuan itu tidak selalu berupa intervensi langsung, melainkan hanya sebagai pengingat bahwa ia tidak sepenuhnya sendirian. Kesadaran ini membuat Anita merasa sedikit lega, karena ia mulai menyadari bahwa kekuatan tidak selalu datang dari luar, tetapi dari kemampuan mengelola diri sendiri di tengah tekanan. Seiring berjalannya waktu dalam 2 hari itu, Anita mulai merasakan perubahan kecil dalam dirinya. Rasa takut dan cemas yang sebelumnya menguasai kini mulai digantikan dengan rasa waspada dan kesiapan. Ia menyadari bahwa penderitaan yang dialami bukanlah akhir dari segalanya, tetapi kesempatan untuk belajar, bertahan, dan menemukan strategi agar tetap berdiri tegak. Senyum tipisnya kini menjadi simbol bukan hanya ketahanan, tetapi juga kecerdikan dalam menghadapi konflik. 2 hari ini juga memberinya pelajaran tentang pentingnya menahan diri. Anita menyadari bahwa reaksi emosional yang terburu-buru hanya akan memperburuk situasi. Oleh karena itu, ia mulai belajar mengekspresikan emosi dengan cara yang lebih terkontrol, menyalurkan rasa sakit dan marah melalui kegiatan produktif, seperti menulis, mengamati,
dan merencanakan langkah-langkah yang tepat. Kesabaran menjadi senjata yang membuatnya tetap kuat, bahkan di tengah tekanan yang sangat berat. Dengan semua strategi ini, Anita mulai menyiapkan dirinya untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Ia menyadari bahwa dominasi Reza dan pengaruh Sari tidak akan berhenti begitu saja, tetapi dengan kesabaran, pengamatan, dan perencanaan yang matang, ia bisa mempertahankan harga diri, martabat, dan kendali atas dirinya sendiri. 2 hari itu bukan hanya waktu pemulihan, tetapi juga fase persiapan untuk pergeseran besar dalam hidupnya. Momen ketika Anita mulai merencanakan langkah yang akan mengubah dinamika rumah tangga yang penuh tekanan. Beberapa hari setelah 2 hari pemulihan itu, Anita mulai menerapkan langkah-langkah kecil yang sudah ia rencanakan. Setiap gerakannya diperhitungkan dengan cermat. Ia tahu bahwa menghadapi Reza dan Sari tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Segala tindakan harus penuh kesabaran, penuh observasi, dan penuh strategi. Rumah yang dulunya terasa seperti penjara kini menjadi medan latihan bagi kecerdikan dan ketahanan emosional Anita. Ia bergerak perlahan, tetapi setiap langkahnya memiliki tujuan yang jelas. Hari itu, Anita memulai aktivitasnya dengan menyusun rumah secara berbeda dari biasanya. Ia menata ulang beberapa perabot, mengganti posisi bunga di ruang tamu, dan menempatkan buku-buku di rak dengan cara yang terlihat alami tetapi memberi kesan rapi dan terkendali. Perubahan kecil ini tidak dimaksudkan untuk mengesankan siapapun, tetapi sebagai bentuk pengendalian diri dan simbol bahwa ia mampu menciptakan ketertiban dalam kekacauan emosional yang ada. Ia ingin membangun kembali ruangnya sendiri, tempat di mana ia bisa merasa lebih berkuasa, meski Reza dan Sari ada di sekitarnya. Selain itu, Anita mulai memperhatikan rutinitas Reza dengan lebih teliti. Ia mencatat jam-jam tertentu ketika Reza lebih mudah marah, kapan ia lebih santai, dan pola interaksi yang ia miliki dengan Sari. Dari pengamatan ini, Anita mulai memahami titik-titik lemah dalam perilaku Reza, momen-momen di mana ia bisa mempertahankan ketenangan dan memposisikan diri dengan lebih aman. Ia menyadari bahwa kunci utama adalah mengendalikan reaksi sendiri, menjaga harga diri, dan menunggu momen yang tepat untuk bertindak tanpa terburu-buru. Dalam menghadapi Sari, Anita mengubah strategi. Ia tidak lagi menunjukkan cemburu atau rasa sakit secara langsung. Setiap senyum yang ia pertahankan kini berbeda dari sebelumnya. Lebih tajam, lebih mengontrol, dan seolah menyembunyikan rencana di balik ketenangan. Anita memperlakukan Sari dengan sopan tetapi dingin, membiarkan Sari merasa nyaman namun tetap menjaga jarak emosional. Ia memahami bahwa pertarungan tidak selalu harus terbuka. Terkadang, kemenangan terbesar adalah yang dilakukan diam-diam, dengan kecerdikan dan kesabaran. Anita juga mulai memanfaatkan komunikasi nonverbal. Setiap gerakan, tatapan, dan senyumnya kini diperhitungkan. Ketika Reza melihat Anita, ia tidak lagi melihat wanita yang hancur atau takut. Senyum tipis yang Anita tunjukkan kini menjadi sinyal kontrol, tanda bahwa ia masih memiliki kekuatan internal. Senyum itu memproyeksikan ketenangan. Meski di dalam hati, Anita terus menyusun strategi yang lebih besar untuk menghadapi Reza dan Sari. Di samping itu, Anita mulai mengatur interaksi sehari-hari dengan Sari. Ia membatasi percakapan, menahan setiap komentar yang mungkin memicu konflik, dan selalu menjaga jarak emosional. Setiap interaksi dengan Sari kini terasa seperti permainan strategi. Anita belajar membaca setiap gerakan, menilai niat, dan menyiapkan respons yang tepat. Ia menyadari bahwa menghadapi Sari dengan emosi atau kemarahan hanya akan memberi keuntungan bagi wanita itu, sementara ketenangan dan kecerdikan akan membuat posisi Anita tetap kuat. Selain strategi menghadapi Reza dan Sari, Anita juga mulai mengatur pola pikirnya sendiri. Ia tidak lagi membiarkan rasa sakit atau hinaan mendominasi pikirannya. Ia menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah, menata rumah dengan cermat, dan menjaga rutinitas yang menenangkan. Aktivitas ini bukan sekadar untuk terlihat produktif, tetapi juga sebagai latihan mental untuk menguatkan diri. Anita tahu bahwa ketenangan batin adalah senjata paling ampuh ketika menghadapi orang yang penuh dominasi dan hinaan. Anita juga mulai merencanakan cara untuk memanfaatkan kelemahan Reza. Ia mengamati setiap tindakan Reza dengan teliti. Bagaimana ia bereaksi terhadap kritik, bagaimana ia menangani situasi yang tidak sesuai keinginannya,
dan bagaimana ia menunjukkan rasa cemburu atau kemarahan. Dari pengamatan ini, Anita mulai memahami bahwa Reza bisa dikendalikan dalam batas tertentu jika ia mengetahui strategi yang tepat. Ia tidak merencanakan balas dendam langsung, tetapi cara untuk menjaga diri dan menegaskan posisi tanpa memicu ledakan kemarahan yang lebih besar. Pada saat yang sama, Anita memperhatikan pola kehadiran Sari. Ia menyadari bahwa Sari sering datang pada waktu tertentu, dengan tujuan tertentu, dan selalu mencari momen ketika Reza lebih lemah atau lebih terbuka terhadap perhatian. Anita mulai menyiapkan sikap yang tepat setiap kali Sari hadir. Ia tetap sopan, menjaga jarak, dan menampilkan ketenangan. Namun, di balik ketenangan itu, Anita mulai merencanakan langkah-langkah kecil yang akan membuat posisinya tetap aman dan terkendali, meski kehadiran Sari terus menimbulkan tekanan. Anita juga mulai menata kehidupan finansial secara diam-diam. Ia memahami bahwa Reza memiliki kuasa penuh atas keuangan rumah tangga, namun ia mulai memikirkan cara untuk mengelola sedikit demi sedikit pengeluaran dan tabungan pribadi. Langkah ini bukan untuk memberontak, tetapi sebagai bentuk kesiapan mental dan praktis untuk menghadapi situasi yang lebih sulit di masa depan. Anita menyadari bahwa kemandirian, bahkan dalam hal kecil, bisa menjadi fondasi kekuatan internalnya. Selain itu, Anita mulai menyusun strategi untuk menghadapi momen-momen kritis. Ia membayangkan berbagai skenario yang mungkin terjadi. Reza marah, Sari provokatif, atau situasi tak terduga di rumah. Dari simulasi ini, Anita merencanakan cara untuk tetap tenang, menahan emosi, dan menempatkan diri pada posisi aman. Latihan mental ini membuatnya lebih siap menghadapi konflik nyata, dan sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri yang sebelumnya hilang akibat tekanan yang terus-menerus. 2 hari setelah kejadian itu, Anita juga mulai menyadari pentingnya dukungan emosional, meski terbatas. Ia tetap menjaga hubungan dengan teman dan keluarga yang benar-benar peduli, meskipun interaksi itu jarang terjadi. Dukungan itu tidak selalu langsung terlihat, tetapi menjadi pengingat bahwa ia tidak sepenuhnya sendirian. Kesadaran ini memberi Anita kekuatan tambahan, karena ia tahu bahwa ada orang di luar sana yang peduli dan siap memberi semangat meski tidak bisa secara langsung campur tangan dalam konflik rumah tangga. Anita juga mulai memperhatikan kesehatan fisik dan mentalnya. Ia menyadari bahwa menghadapi Reza dan Sari membutuhkan energi yang besar, sehingga menjaga tubuh tetap sehat dan pikiran tetap jernih menjadi bagian dari strategi. Ia mulai makan dengan lebih teratur, menjaga kebersihan diri, dan melakukan aktivitas ringan yang bisa menenangkan pikiran. Semua ini bukan sekadar rutinitas, tetapi bagian dari persiapan mental untuk menghadapi tekanan yang terus-menerus dan membangun daya tahan diri. Dalam keseharian itu, Anita juga mulai memanfaatkan kata-kata dengan cermat. Setiap kalimat yang ia ucapkan di hadapan Reza atau Sari kini diperhitungkan, dipilih untuk menjaga jarak emosional dan menghindari provokasi. Ia belajar bahwa terkadang diam dan menahan kata-kata lebih efektif daripada membalas dengan emosi. Seni berbicara secara hati-hati menjadi bagian dari strategi Anita, simbol kecerdikan yang tumbuh dari penderitaan dan pengamatan. 2 hari setelah insiden itu menjadi titik awal bagi Anita untuk menata ulang hidupnya di rumah. Ia mulai menyusun rencana jangka pendek dan panjang, menjaga ketenangan di hadapan Reza dan Sari, dan memperkuat kekuatan internal yang selama ini tersembunyi. Senyum tipis yang ia pertahankan kini menjadi senjata psikologis, simbol bahwa ia tidak hancur, meski hatinya penuh luka dan kesedihan. Anita memahami bahwa pertempuran yang sebenarnya bukan melawan Reza atau Sari secara langsung, tetapi melawan tekanan internal, rasa sakit, dan rasa tidak berdaya yang mencoba menghancurkannya. Dengan strategi yang matang, observasi cermat, dan ketenangan yang ia pelihara, Anita mulai merasakan kekuatan yang sebelumnya tidak ia sadari. 2 hari itu menjadi periode transformasi, di mana ia mulai menyalurkan rasa sakit menjadi kecerdikan, ketahanan, dan kesabaran yang lebih besar. Dari sini, Anita mulai menjalani hari-harinya dengan kesadaran baru. Setiap langkah, setiap kata, dan setiap senyum kini diperhitungkan. Ia tidak lagi menjadi korban pasif, tetapi seorang wanita yang mulai menguasai medan konflik rumah tangganya dengan strategi diam-diam. 2 hari itu menandai awal dari perjalanan panjang Anita, di mana kesabaran, observasi,
dan kecerdikan menjadi senjata untuk menghadapi dominasi Reza dan pengaruh Sari. Beberapa hari setelah Anita mulai menyusun strategi di rumah, perubahan kecil mulai terlihat. Setiap langkahnya kini diperhitungkan dengan teliti, dan setiap gerakan yang ia lakukan memiliki tujuan yang jelas. Rumah yang dulunya terasa seperti penjara kini menjadi medan bagi kecerdikan Anita. Ia bergerak dengan tenang, tetapi setiap gerakannya mengandung rencana yang matang. Tidak ada yang menyadari bahwa di balik senyum tipisnya, Anita sedang menjalankan strategi yang akan mengubah dinamika rumah tangga secara diam-diam. Pagi itu, Anita memulai aktivitasnya dengan menata ruang kerja Reza. Buku-buku, dokumen, dan peralatan kantor yang biasanya berantakan kini disusun dengan rapi. Tidak ada yang tahu bahwa tindakan itu bukan semata-mata untuk membuat rumah tampak rapi, tetapi juga untuk mengamati reaksi Reza. Anita tahu bahwa orang yang arogan dan sombong seperti Reza selalu memperhatikan hal-hal kecil di rumah. Dengan menata ruang kerjanya, Anita ingin melihat bagaimana Reza bereaksi, apakah ia akan marah, memuji, atau mengabaikan. Observasi ini menjadi data penting bagi strategi jangka panjang Anita. Selain menata ruang kerja, Anita juga mulai mengatur interaksi dengan Sari secara diam-diam. Setiap kali Sari datang, Anita selalu menampilkan ketenangan yang luar biasa. Ia tersenyum sopan, menatap mata Sari tanpa menunjukkan rasa takut, dan tetap menjaga jarak emosional. Senyum tipis itu tidak hanya menenangkan diri sendiri, tetapi juga memberi sinyal bahwa Anita tidak lagi menjadi korban yang mudah diprovokasi. Sari, meski terlihat tenang, mulai merasakan bahwa kekuatan dominannya terhadap Anita mulai berkurang. Anita mulai memposisikan diri sebagai wanita yang diam-diam tangguh, yang tidak mudah terseret dalam permainan emosi. Anita juga mulai memanfaatkan momen ketika Reza dan Sari tidak hadir di rumah. Ia meninjau setiap sudut rumah, memperbaiki hal-hal kecil yang sebelumnya dianggap remeh, dan menyiapkan lingkungan agar lebih kondusif untuk bergerak. Hal ini tampak sepele bagi orang lain, tetapi bagi Anita, itu adalah bentuk kontrol terhadap ruang yang selama ini dipenuhi tekanan. Dengan cara ini, ia mulai merasakan sedikit kebebasan dalam rumahnya sendiri, meski secara fisik ia tetap berada di bawah pengawasan Reza. Di sisi emosional, Anita terus memperkuat ketahanan batinnya. Ia menulis di buku harian setiap malam, mengekspresikan setiap rasa sakit, marah, dan kecewa yang muncul. Proses menulis ini membantunya menjaga fokus, meredakan emosi yang bisa mengganggu konsentrasi, dan mengasah kecerdikan dalam menghadapi tekanan. Setiap kata yang tertulis bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang rencana dan strategi yang akan ia gunakan dalam menghadapi Reza dan Sari. Anita juga mulai memperhatikan pola perilaku Reza dengan lebih rinci. Ia mencatat jam-jam tertentu ketika Reza mudah marah, kapan ia lebih tenang, dan pola interaksi dengan Sari. Dari pengamatan ini, Anita menyusun strategi untuk menghadapi momen-momen sulit. Ia belajar kapan harus diam, kapan harus berbicara, dan kapan harus menahan diri. Pengetahuan ini memberinya rasa percaya diri yang sebelumnya hilang, karena ia mulai memahami bahwa kendali terbesar adalah kendali atas diri sendiri. Selain itu, Anita mulai mempersiapkan langkah-langkah kecil untuk menghadapi konflik secara langsung, tetapi dengan cara yang tidak menimbulkan konfrontasi besar. Ia belajar mengelola kata-kata, menahan emosi, dan memilih tindakan yang akan memperkuat posisinya tanpa memprovokasi Reza. Setiap interaksi kini diperlakukan seperti permainan strategi, di mana setiap gerakan dianalisis, dan setiap reaksi diprediksi. Anita mulai merasakan bahwa ia memiliki kendali, meski hanya dalam hal-hal kecil. Anita juga mulai menata kehidupan finansial secara diam-diam. Meskipun Reza memiliki kendali penuh atas uang, Anita mulai memikirkan cara untuk mengelola pengeluaran pribadinya, menyisihkan sedikit demi sedikit, dan memastikan bahwa ia memiliki cadangan. Langkah ini bukan untuk memberontak secara langsung, tetapi sebagai bentuk kesiapan menghadapi kemungkinan terburuk. Kesadaran akan kemandirian, meski kecil, memberi Anita kekuatan tambahan, karena ia tahu bahwa sedikit kendali atas keuangan berarti sedikit kendali atas hidupnya sendiri. Di tengah semua ini, Anita memperkuat komunikasi nonverbal. Setiap tatapan, gerakan tangan, dan ekspresi wajah kini diperhitungkan.
Ia menyadari bahwa Reza dan Sari selalu mencari sinyal kelemahan. Dengan menjaga ketenangan dan menampilkan senyum tipis yang penuh kontrol, Anita mulai membangun citra bahwa ia tidak bisa mudah dijatuhkan. Senyum itu menjadi simbol kekuatan, tanda bahwa meski ia terluka, ia tetap mampu mengatur langkah dan menjaga posisi. Selain itu, Anita mulai memanfaatkan kesunyian rumah saat Reza dan Sari tidak hadir untuk merencanakan langkah besar. Ia menyusun strategi dalam hati, membayangkan berbagai kemungkinan, dan menyiapkan respons untuk setiap skenario yang mungkin terjadi. Latihan mental ini membuatnya lebih siap menghadapi konflik nyata, dan sekaligus meningkatkan kepercayaan dirinya. Anita mulai menyadari bahwa kesabaran dan observasi adalah senjata paling ampuh yang ia miliki. Hari demi hari, Anita mulai menanamkan rasa hormat diam-diam di rumah. Reza mungkin tidak menyadari perubahan itu, tetapi perilaku Anita yang tenang, sopan, namun terkendali, mulai membuatnya mempertimbangkan kembali cara memperlakukan Anita. Sari, meski awalnya menikmati dominasi, mulai merasakan bahwa Anita tidak lagi mudah diprovokasi. Ini adalah kemenangan kecil pertama bagi Anita, meski secara diam-diam, yang memberinya energi untuk terus melangkah. Anita juga mulai memperhatikan detail kecil yang sebelumnya ia abaikan. Posisi perabot, kebersihan ruangan, bahkan cara Reza menaruh dokumen di meja menjadi indikator perilaku dan mood Reza. Dengan memanfaatkan detail ini, Anita bisa memprediksi kemungkinan kemarahan atau hinaan, dan menyiapkan strategi yang tepat. Kecerdikan ini membuat Anita semakin percaya diri, karena ia tahu bahwa kendali bukan selalu berarti dominasi fisik, tetapi pemahaman situasi dan kemampuan mengatur reaksi sendiri. Selain itu, Anita mulai membangun rutinitas untuk menjaga kekuatan mentalnya. Ia melakukan aktivitas ringan seperti berjalan di halaman, menghirup udara segar, dan melatih konsentrasi. Rutinitas ini tampak sederhana, tetapi sangat penting untuk mempertahankan ketenangan batin. Setiap latihan kecil menjadi pondasi bagi ketahanan yang lebih besar, sehingga Anita mampu menghadapi tekanan yang datang dari Reza dan Sari dengan lebih stabil. Anita juga mulai menyusun strategi untuk menghadapi kemungkinan Reza bertindak lebih agresif. Ia membayangkan berbagai skenario, mulai dari kemarahan verbal hingga ancaman fisik, dan menyiapkan cara untuk merespons tanpa kehilangan kendali. Latihan mental ini membantunya tetap fokus, menjaga ketenangan, dan menanamkan rasa percaya diri bahwa ia bisa menghadapi situasi apapun yang datang. Seiring waktu, strategi Anita mulai membuahkan hasil kecil. Reza mulai menahan diri sedikit lebih lama sebelum marah, dan Sari mulai merasa frustrasi karena dominasi yang selama ini ia pegang mulai berkurang. Hal ini menjadi tanda bahwa rencana Anita, meski diam-diam, mulai menunjukkan efeknya. Ia merasakan energi baru dalam dirinya, percaya bahwa langkah-langkah kecil ini bisa mengubah dinamika rumah tangga secara perlahan. Di sisi lain, Anita juga memperhatikan interaksi sosial yang lebih luas. Ia tetap menjaga jarak dengan tetangga dan asisten, tetapi mulai memanfaatkan kesempatan untuk belajar dan memperkuat diri. Setiap percakapan, meski singkat, menjadi pelajaran tentang bagaimana menghadapi tekanan, membaca situasi, dan menjaga harga diri. Ia mulai memahami bahwa dunia luar bisa menjadi sumber kekuatan, bukan hanya tekanan tambahan. Anita juga mulai menata komunikasi dengan Reza. Ia memilih kata-kata dengan hati-hati, menahan komentar yang bisa memicu konflik, dan menampilkan ketenangan dalam setiap interaksi. Senyum tipis yang ia pertahankan kini menjadi senjata psikologis, simbol bahwa ia tidak hancur, meski berada di bawah tekanan terus-menerus. Dengan cara ini, Anita mulai membangun posisi diam-diam yang membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Hari demi hari, pergerakan strategis Anita menjadi lebih terencana dan konsisten. Ia tidak lagi reaktif terhadap hinaan atau kekasaran Reza, tetapi mulai mengatur langkahnya dengan penuh kesadaran. Setiap senyum, setiap gerak, dan setiap kata kini diperhitungkan untuk memaksimalkan posisi dan kekuatannya. Rumah yang dulunya terasa menakutkan kini menjadi medan latihan bagi kecerdikan, ketahanan, dan kesabaran Anita. Anita juga mulai menyiapkan langkah-langkah kecil untuk masa depan jangka panjang. Ia menyadari bahwa menghadapi Reza dan Sari bukan tentang kemenangan cepat,
tetapi tentang strategi bertahap yang memungkinkan ia mempertahankan harga diri, martabat, dan kendali atas hidupnya sendiri. 2 hari setelah perencanaan awal, aksi nyata Anita kini mulai terlihat, dan meski masih diam-diam, perubahan mulai terasa. Dengan semua ini, Anita mulai merasakan kontrol yang sebelumnya hilang. Setiap gerakan, senyum, dan langkahnya kini memiliki makna, dan setiap interaksi dengan Reza dan Sari menjadi arena di mana ia menunjukkan kecerdikan dan ketahanan diam-diam. 2 hari setelah kejadian traumatis, Anita telah berubah, dari wanita yang terluka menjadi wanita yang tangguh, penuh perhitungan, dan mulai mengambil langkah nyata untuk mengubah dinamika rumah tangganya. Seiring waktu berlalu, ketegangan di rumah Anita semakin nyata. Setiap hari membawa tekanan baru yang membuat hatinya semakin lelah. Meski ia tetap menampilkan senyum tipis sebagai bentuk kontrol. Reza semakin sering menunjukkan sifat arogan dan sombongnya, memanfaatkan posisi sebagai suami dan manajer untuk menakut-nakuti Anita. Kata-kata kasar dan hinaan yang sebelumnya terdengar sekali-kali kini mulai muncul lebih sering, membuat suasana rumah terasa seperti medan peperangan yang halus namun terus-menerus. Reza tidak hanya bersikap kasar secara verbal, tetapi juga melalui tindakan fisik kecil yang dirancang untuk menekan Anita. Kadang, ia menepuk meja dengan keras saat marah, membanting pintu tanpa alasan jelas, atau menatap Anita dengan mata yang tajam dan menakutkan. Setiap gerakan itu membuat Anita harus menahan napas dan menahan rasa sakit yang ingin ia tunjukkan. Namun, di balik senyum tipisnya, Anita mulai menyusun strategi untuk menghadapi setiap ledakan kemarahan Reza. Ia memahami bahwa setiap reaksi spontan bisa menjadi bumerang bagi dirinya sendiri, sehingga ketenangan menjadi senjata utama. Sementara itu, Sari terus hadir dengan sikap dominan yang mengintimidasi. Ia selalu mencari kesempatan untuk menegaskan posisinya sebagai pihak kedua dalam rumah tangga, sering muncul di saat-saat yang membuat Anita merasa tersisih. Sari tersenyum seolah tidak ada yang salah, namun setiap kata dan gerakannya mengandung maksud untuk menekan Anita secara psikologis. Anita menyadari bahwa pertarungan yang sesungguhnya bukan hanya melawan Reza, tetapi juga menghadapi Sari yang licik dan manipulatif. Setiap interaksi menjadi permainan psikologis yang rumit, di mana ketenangan dan kecerdikan Anita diuji. Di sisi lain, tekanan sosial mulai terasa dari lingkungan rumah tangga. Asisten rumah tangga, meski peduli, sering terlihat cemas dan menahan diri untuk tidak ikut campur. Tetangga yang biasanya ramah kini memilih menjaga jarak, hanya memberi senyum sopan tanpa banyak bicara. Dunia luar yang seharusnya menjadi sumber kekuatan bagi Anita kini terasa jauh, meninggalkannya dalam kesunyian yang menambah beban psikologis. Anita mulai menyadari bahwa dalam situasi ini, satu-satunya orang yang bisa benar-benar mengandalkan adalah dirinya sendiri. Selain tekanan dari Reza dan Sari, Anita juga menghadapi dilema batin yang semakin berat. Setiap kata yang ingin ia ucapkan, setiap emosi yang ingin ia tunjukkan, harus dikontrol agar tidak memicu ledakan kemarahan yang lebih besar. Ia sering merasa lelah dan ingin menyerah, tetapi kesadaran akan pentingnya strategi membuatnya menahan diri. Senyum tipis yang ia pertahankan kini menjadi simbol perjuangan batin, penanda bahwa meski hatinya hancur, ia tetap berusaha menjaga posisi dan harga diri. Ketegangan meningkat ketika Reza mulai mengatur keuangan rumah tangga dengan lebih ketat. Ia sering memotong kebutuhan Anita, memberi komentar merendahkan tentang kemampuan Anita dalam mengatur rumah, dan membandingkan dirinya dengan Sari secara mengejek. Setiap kata yang terlontar seperti pisau yang menusuk hati Anita, namun ia tetap menahan diri. Ia tahu bahwa melawan secara verbal akan membuat situasi lebih buruk, sehingga ia memilih menghadapi hinaan itu dengan diam dan senyum tipis. Strategi diamnya kini diuji secara nyata oleh perilaku Reza yang semakin menekan. Sari juga mulai menunjukkan kecemburuan terselubung terhadap perhatian Anita. Meski terlihat santai, setiap kali Anita melakukan sesuatu yang sederhana namun rapi, seperti menata meja atau merapikan ruang tamu, Sari akan menatap dengan sinis. Anita menyadari bahwa Sari mulai merasa posisinya terancam, meski ia tidak pernah kehilangan dominasi secara langsung. Hal ini memberi Anita energi psikologis baru, rasa puas kecil karena ia mulai mampu menahan tekanan dan tetap menjaga citra dirinya di mata Sari. Di tengah semua tekanan itu,
Anita menemukan kekuatan dalam rutinitas kecilnya. Ia tetap menulis di buku harian setiap malam, menata rumah dengan teliti, dan menjaga kesehatan fisik serta mental. Aktivitas ini menjadi pelarian sekaligus persiapan menghadapi konflik yang semakin nyata. Ia belajar bahwa ketahanan batin tidak bisa dibangun secara instan, tetapi melalui latihan sehari-hari dan pengendalian diri yang konsisten. Setiap langkah kecil yang ia lakukan menjadi pondasi untuk menghadapi tekanan yang semakin meningkat. Namun tekanan itu tidak hanya datang dari Reza dan Sari, tetapi juga dari rasa sakit internal Anita sendiri. Ia sering merasakan kesepian yang mendalam, keputusasaan yang muncul tiba-tiba, dan rasa tidak berdaya yang menghantui pikirannya. Setiap kali itu terjadi, ia menahan diri, menarik napas panjang, dan mengingat strategi yang telah ia susun. Kesadaran bahwa kekuatan terbesar adalah pengendalian diri membuatnya mampu menahan air mata dan tetap menampilkan ketenangan, meski hatinya terasa remuk. Ketegangan semakin meningkat ketika Reza mulai memperlihatkan perilaku yang lebih manipulatif. Ia sering membandingkan Anita dengan wanita lain, menekankan kelemahan Anita, dan menyinggung harga dirinya secara langsung. Setiap kata-kata itu menimbulkan luka mendalam, tetapi Anita menggunakan luka itu sebagai bahan bakar untuk mengasah strategi. Ia belajar bahwa menghadapi orang arogan seperti Reza memerlukan kecerdikan, kesabaran, dan ketenangan yang konsisten, bukan kemarahan atau balas dendam langsung. Sari juga mulai berperan sebagai pengawas, diam-diam. Ia memantau gerak-gerik Anita, menilai setiap tindakan, dan mencoba mencari kelemahan. Anita menyadari hal ini, sehingga setiap langkah yang ia ambil kini harus diperhitungkan dengan lebih cermat. Tidak ada ruang untuk kesalahan, karena satu gerakan yang salah bisa membuatnya menjadi sasaran hinaan yang lebih keras. Ketegangan rumah tangga meningkat seiring kecerdikan Sari dalam memanipulasi situasi, memaksa Anita untuk selalu waspada. Di tengah semua tekanan, Anita mulai merasakan perubahan kecil dalam dirinya. Rasa takut yang sebelumnya mendominasi kini perlahan berganti dengan kesadaran akan kemampuan sendiri. Ia mulai memahami bahwa setiap senyum tipis, setiap gerakan hati-hati, dan setiap strategi diam-diam adalah bentuk kekuatan. Tekanan yang terus-menerus bukan hanya menyakiti, tetapi juga membentuk dirinya menjadi lebih tangguh, lebih cerdas, dan lebih berhati-hati. Konflik meningkat juga karena interaksi sehari-hari menjadi medan psikologis yang terus-menerus. Anita harus membaca setiap nada suara, gerakan mata, dan ekspresi wajah Reza dan Sari. Ia belajar menafsirkan tanda-tanda kecil kemarahan atau cemburu, sehingga ia bisa menyesuaikan sikap tanpa menimbulkan ledakan baru. Pengamatan ini membuatnya semakin cermat, tetapi juga semakin lelah secara emosional. Selain tekanan langsung, Anita menghadapi ketegangan internal berupa dilema moral. Ia ingin membalas perlakuan buruk Reza, tetapi ia juga sadar bahwa balas dendam emosional akan merugikan dirinya sendiri. Oleh karena itu, ia memilih untuk menyalurkan energi negatif itu ke strategi yang lebih cerdas, mengamati, merencanakan, dan menyiapkan langkah yang bisa mempertahankan harga diri dan martabatnya. Konflik internal ini semakin memperkuat kecerdikan dan ketahanan batinnya. Dalam beberapa hari terakhir, tekanan rumah tangga semakin terasa seperti lingkaran tanpa akhir. Reza selalu mencari cara untuk menekan, Sari selalu hadir untuk menegaskan dominasi, dan lingkungan sekitar tidak memberi bantuan nyata. Namun Anita mulai menyadari bahwa kesunyian dan isolasi ini juga memberinya ruang untuk merencanakan langkah berikutnya. Ia mulai merasakan bahwa tekanan yang terus-menerus, meski menyakitkan, adalah latihan untuk mengasah strategi, kecerdikan, dan ketahanan emosionalnya. Di tengah konflik yang meningkat, Anita mulai mengamati efek psikologisnya sendiri. Ia menyadari bahwa semakin ia mampu menahan diri, semakin ia merasa kuat secara internal. Setiap hinaan yang berhasil ia tahan, setiap provokasi yang tidak memicu reaksi spontan, adalah kemenangan kecil yang menumbuhkan rasa percaya diri. Senyum tipis yang ia pertahankan kini bukan hanya simbol ketahanan, tetapi juga tanda bahwa ia sedang membangun kekuatan diam-diam yang akan menjadi senjata dalam pertempuran yang lebih besar. Beberapa minggu setelah tekanan yang intens itu, rumah Anita mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan, meski hal itu masih halus dan hampir tidak terlihat oleh Reza dan Sari.
Setiap langkah kecil yang Anita ambil selama ini, senyum tipis, ketenangan, dan strategi diam-diam, mulai menimbulkan efek nyata dalam dinamika rumah tangga. Reza, yang selama ini mengandalkan dominasi dan arogan, mulai menunjukkan keraguan-raguan dalam setiap tindakannya. Ia tidak menyadari bahwa senyum tipis Anita dan sikap tenang yang konsisten bukan tanda kepasifan, tetapi simbol kekuatan internal yang tumbuh diam-diam. Hari itu, Anita menata ruang tamu dengan sangat rapi, memindahkan beberapa perabot untuk memberi kesan ruang lebih luas dan nyaman. Sari, yang awalnya merasa dominannya tidak terganggu, mulai melihat perbedaan kecil itu. Wajahnya menunjukkan sinyal frustrasi, karena ia merasa posisi psikologisnya mulai tergeser. Senyum sopan Anita, yang dulu hanya bertahan untuk menahan rasa sakit, kini menjadi senjata psikologis yang membuat Sari sulit menembus pertahanan batin Anita. Senyum itu bukan hanya simbol ketenangan, tetapi juga tanda bahwa Anita mulai menguasai permainan psikologis dalam rumah. Reza pun tidak luput dari pengamatan Anita. Ia memperhatikan perubahan kecil dalam perilaku Anita, cara ia menata rumah, mengatur waktu, dan menghadapi kehadiran Sari. Reza mulai merasakan bahwa kendali penuh yang selama ini ia pegang mulai tergoyahkan, meski ia enggan mengakuinya. Setiap komentar merendahkan yang ia lontarkan kini tidak selalu memicu reaksi emosional dari Anita. Senyum tipis dan ketenangan Anita membuat Reza bingung, karena ia tidak lagi bisa mengukur bagaimana Anita akan bereaksi. Keraguan-raguan itu mulai membuat Reza merasa kehilangan posisi dominannya secara psikologis. Dalam beberapa momen, Sari mencoba untuk menegaskan kembali posisinya dengan cara yang lebih agresif. Ia mengomentari setiap tindakan Anita dengan nada sinis, mencoba memancing emosi dan membuat Anita tersinggung. Namun Anita tetap tenang. Ia tidak membalas dengan kemarahan, melainkan menanggapi setiap kata dengan sopan dan singkat. Cara ini membuat Sari frustrasi, karena strategi dominasi yang biasanya berhasil kini tidak berjalan. Anita mulai memahami bahwa kemenangan terbesar tidak selalu terlihat, tetapi bisa dirasakan melalui perubahan kecil yang menimbulkan kebingungan dan keraguan pada lawan. Tekanan meningkat ketika Reza mencoba memprovokasi Anita dengan komentar merendahkan tentang kemampuan rumah tangga dan pengelolaan keuangan. Ia menekankan bahwa gajinya yang dikurangi merupakan bukti ketidakmampuan Anita. Namun Anita tetap tersenyum, menahan diri dari reaksi spontan. Senyum tipis itu menjadi senjata utama, simbol ketenangan yang mengindikasikan bahwa ia tidak lagi hancur oleh hinaan Reza. Dengan cara ini, Anita mulai menegaskan kendali diam-diam atas emosinya sendiri, sekaligus memunculkan keraguan dalam pikiran Reza tentang efektivitas cara-cara dominasi yang ia terapkan selama ini. Selain menghadapi hinaan langsung, Anita juga menghadapi tekanan psikologis dari interaksi sehari-hari yang tampak sepele, namun signifikan. Setiap tatapan Sari, setiap gerakan Reza, dan setiap komentar yang terdengar ringan menjadi medan ujian bagi kesabaran dan kecerdikan Anita. Ia menyadari bahwa setiap kesalahan kecil bisa memicu ledakan emosi yang lebih besar, sehingga ia harus selalu waspada. Latihan mental yang dilakukannya selama beberapa minggu kini mulai membuahkan hasil. Anita mampu tetap tenang, mengamati, dan merespon secara cerdas, tanpa kehilangan kendali. Di sisi lain, Anita mulai merasakan kemenangan psikologis kecil. Sari, yang sebelumnya selalu menekan dan merasa lebih unggul, mulai menunjukkan tanda frustrasi dan kecemburuan terselubung. Wajah Sari yang biasanya datar kini sering menunjukkan ketegangan, dan beberapa komentar sinisnya tidak lagi menimbulkan reaksi yang diinginkan. Hal ini memberi Anita energi baru, karena ia menyadari bahwa ketenangan, strategi diam-diam, dan senyum tipis yang ia pertahankan kini mulai menimbulkan perubahan nyata dalam dinamika rumah tangga. Reza pun tidak luput dari pengaruh perubahan ini. Ia mulai menunjukkan keraguan dalam keputusan dan tindakan sehari-hari. Kadang, ia menahan diri sebelum berbicara atau bereaksi, karena ia tidak lagi bisa memastikan apakah tindakannya akan memicu respons Anita atau tidak. Keraguan ini menjadi indikasi awal bahwa strategi Anita mulai efektif. Senyum tipis yang ia pertahankan bukan lagi simbol ketahanan semata, tetapi senjata psikologis yang membuat Reza kehilangan sebagian kendali atas situasi. Namun, klimaks emosional juga membawa risiko besar bagi Anita.
Tekanan terus-menerus membuatnya lelah, dan terkadang rasa sakit, kesepian, dan keputusasaan muncul secara tiba-tiba. Anita harus berjuang untuk tetap fokus, menahan air mata, dan menjaga ketenangan. Setiap langkah, setiap senyum, dan setiap kata kini memiliki konsekuensi besar. Kesalahan kecil bisa merusak rencana yang telah ia susun dengan cermat. Oleh karena itu, Anita terus mengandalkan disiplin mental, latihan batin, dan pengamatan cermat untuk menjaga kendali. Di sisi lain, perubahan kecil yang mulai terlihat membuat Anita semakin percaya diri. Ia menyadari bahwa meski prosesnya lambat, setiap tindakan yang konsisten membawa dampak nyata. Senyum tipis, ketenangan, dan strategi diam-diam yang ia terapkan membuat Reza dan Sari semakin sulit mengendalikan situasi sepenuhnya. Anita mulai merasakan bahwa kekuatan sejati bukan hanya fisik atau verbal, tetapi penguasaan atas emosi sendiri, pengamatan cermat, dan kecerdikan yang konsisten. Anita juga mulai menyiapkan langkah-langkah berikutnya. Ia tidak ingin hanya berhenti pada perubahan kecil yang terlihat. Ia ingin mengubah dinamika rumah tangga secara lebih permanen. Ia mulai menyusun strategi untuk menghadapi momen-momen kritis yang mungkin terjadi di masa depan, baik dari Reza maupun Sari. Rencana ini melibatkan pengendalian emosi, pengamatan perilaku, dan tindakan diam-diam yang cerdas. Dengan cara ini, Anita mulai membangun fondasi untuk kemenangan yang lebih besar di masa depan, meski secara diam-diam. Ketegangan semakin meningkat ketika Reza dan Sari mulai merasakan perubahan dalam dinamika rumah tangga. Reza, yang terbiasa dominan, mulai bingung dengan ketenangan dan senyum tipis Anita yang tak tergoyahkan. Sari, yang biasanya merasa unggul, mulai menunjukkan frustrasi dan kecemburuan yang tersembunyi. Hal ini menciptakan ketegangan baru, karena dinamika yang sebelumnya stabil bagi Reza dan Sari kini mulai berubah. Anita, meski masih tersenyum tipis, merasakan kemenangan psikologis yang nyata, tanda bahwa strategi diam-diamnya mulai efektif. Namun, klimaks emosional ini juga membawa beban psikologis yang berat bagi Anita. Ia harus terus menahan rasa sakit, kesedihan, dan keputusasaan yang muncul tiba-tiba. Setiap langkah yang salah bisa merusak perubahan yang mulai terlihat. Oleh karena itu, Anita terus berlatih disiplin mental, menata lingkungan rumah dengan cermat, dan memanfaatkan waktu sendirinya untuk memperkuat ketahanan batin. Latihan ini membantunya menjaga keseimbangan antara tekanan eksternal dan kekuatan internal yang mulai tumbuh. Di tengah semua tekanan dan risiko, Anita mulai merasakan perubahan signifikan dalam dirinya sendiri. Ia tidak lagi merasa sepenuhnya lemah atau tak berdaya. Senyum tipis yang ia pertahankan, ketenangan yang konsisten, dan strategi diam-diam yang diterapkan selama beberapa minggu kini membuatnya merasa lebih kuat dari sebelumnya. Rumah yang dulunya terasa menakutkan kini menjadi medan latihan bagi kecerdikan, kesabaran, dan ketahanan emosional Anita. Dengan semua ini, klimaks emosional yang terjadi menandai titik penting dalam perjalanan Anita. Tekanan maksimal dari Reza dan Sari memunculkan konflik yang nyata, tetapi juga memungkinkan strategi diam-diam Anita untuk menimbulkan perubahan signifikan. Senyum tipisnya bukan hanya simbol ketahanan, tetapi juga simbol kecerdikan dan kekuatan internal yang tumbuh diam-diam, menyiapkan panggung untuk babak terakhir perjalanan emosional dan psikologisnya. Beberapa hari setelah klimaks emosional itu, situasi di rumah semakin berat bagi Anita. Strategi diam-diam yang telah ia susun dengan cermat memang mulai menimbulkan perubahan dalam perilaku Reza dan Sari, tetapi konsekuensi psikologis bagi dirinya sendiri semakin terasa. Anita mulai merasakan lelah yang mendalam, bukan hanya secara fisik tetapi juga emosional. Senyum tipis yang selama ini menjadi senjata psikologisnya kini terasa seperti topeng yang berat untuk dipertahankan. Setiap langkah yang ia ambil, setiap kata yang ia ucapkan, dan setiap gerak tubuhnya kini menuntut energi yang luar biasa besar. Reza, yang kini mulai kehilangan kontrol psikologis terhadap Anita, tetap menunjukkan dominasi fisik dan verbal secara sporadis. Kadang, ledakan kemarahannya muncul tanpa alasan yang jelas, membuat Anita harus terus waspada. Ia menahan diri, menenangkan batin, dan tetap tersenyum. Namun di balik senyum itu, ada luka yang terus menumpuk, rasa sakit yang tak terlihat oleh siapapun.
Rasa sakit itu bukan sekadar akibat hinaan, tetapi juga akibat kesadaran bahwa meski ia cerdas dan tangguh, hidupnya tetap berada di bawah tekanan orang yang dicintainya sekaligus menyakiti. Sari, di sisi lain, kini mulai menunjukkan kecemburuan yang lebih nyata. Dominasi psikologis yang selama ini ia nikmati mulai retak. Ia melihat Anita tidak lagi mudah diprovokasi, tidak lagi tunduk pada hinaan, dan mulai mengambil langkah-langkah kecil yang membuat Sari frustrasi. Namun frustrasi itu berbalik menjadi ketegangan yang terus menekan Anita. Setiap kali Sari menatap tajam atau menyelipkan komentar sinis, Anita harus menahan rasa sakit, menelan hinaan, dan tetap mempertahankan ketenangan. Tekanan ganda dari suami dan Gundik membuat rumah terasa seperti medan peperangan emosional yang tak ada habisnya. Di tengah semua ini, Anita mulai menyadari harga dari perjuangan yang ia lakukan. Strategi yang selama ini ia jalankan, meski berhasil memunculkan perubahan psikologis pada Reza dan Sari, juga menimbulkan beban batin yang luar biasa. Ia merasa kesepian, karena tidak ada yang benar-benar memahami tekanan yang ia alami setiap hari. Senyum tipis yang selama ini menjadi simbol kekuatan kini terasa seperti pengingat bahwa ia harus tetap tegar, meski hatinya hancur. Anita menyadari bahwa kemenangan psikologis atas Reza dan Sari tidak berarti kebahagiaan. Kekuatan itu datang dengan harga yang mahal, pengorbanan batin dan kesedihan yang mendalam. Hari demi hari, tekanan ini membentuk rutinitas yang melelahkan. Anita terus mengamati Reza, memprediksi reaksinya, dan menyesuaikan sikapnya agar tidak memicu konflik besar. Ia menata rumah, menjaga penampilan, dan tetap menampilkan ketenangan di hadapan Sari. Namun di balik itu semua, Anita mulai kehilangan sedikit demi sedikit semangat yang dulu ia miliki. Perasaan lelah dan hampa mulai merayap perlahan, menghantui setiap langkahnya. Ia menyadari bahwa meski ia telah cerdas dan tangguh, rumah yang seharusnya menjadi tempat aman kini tetap menjadi sumber luka emosional yang mendalam. Konflik batin Anita semakin terasa ketika ia mulai merenungkan hubungan dengan Reza. Ia menyadari bahwa cinta yang dulu ada kini telah berubah menjadi medan perhitungan dan ketegangan. Reza, yang seharusnya menjadi pasangan hidup yang memberikan perlindungan dan kasih sayang, kini lebih sering menimbulkan tekanan, hinaan, dan rasa tidak aman. Setiap komentar kasar, setiap pengurangan gaji yang ia lakukan, dan setiap perilaku arogan menimbulkan luka yang mendalam. Anita menyadari bahwa perjuangan untuk menjaga harga diri dan martabatnya membuatnya menjadi wanita yang tangguh, tetapi sekaligus membawa kesedihan yang tak terelakkan. Sari pun tetap menjadi sumber tekanan yang konstan. Ia tidak hanya menjadi pengawas diam-diam, tetapi juga menimbulkan rasa cemburu dan iri yang meresap ke dalam hati Anita. Setiap senyum sinis Sari, setiap komentar mengejek tentang kemampuan Anita, dan setiap upaya untuk mempermalukannya di depan Reza menimbulkan luka psikologis yang mendalam. Meskipun Anita mampu menahan diri dan menghadapi semua itu dengan ketenangan, beban emosional yang ia rasakan semakin menumpuk. Senyum tipisnya menjadi pelindung batin, tetapi bukan penghapus rasa sakit yang sesungguhnya. Dalam momen-momen sunyi, Anita sering duduk sendiri, menatap rumah yang tampak tenang dari luar tetapi penuh konflik di dalamnya. Ia merenungkan semua perjuangan yang telah ia lakukan, strategi diam-diam, senyum tipis, pengendalian emosi, dan kecerdikan yang ia terapkan. Semua itu berhasil membuat Reza dan Sari kehilangan sedikit kendali, tetapi harga yang ia bayar adalah kesedihan yang mendalam dan kelelahan batin yang luar biasa. Ia menyadari bahwa kemenangan psikologis tidak selalu membawa kebahagiaan, melainkan menuntut pengorbanan emosional yang berat. Puncak kesedihan datang ketika Anita menyadari bahwa meski ia telah berubah menjadi wanita yang tangguh dan cerdas, ia tetap terjebak dalam situasi yang tidak adil. Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan kini terasa seperti penjara emosional. Reza yang sombong dan arogan, Sari yang manipulatif, serta lingkungan yang acuh, membuat Anita merasa bahwa perjuangan batinnya tidak akan pernah berakhir. Senyum tipisnya kini bukan hanya simbol kekuatan, tetapi juga simbol kesedihan yang tersembunyi, simbol wanita yang harus tegar meski hatinya remuk. Anita mulai memahami bahwa hidupnya kini adalah perpaduan antara strategi, ketahanan, dan kesedihan yang tak terhindarkan. Ia telah memenangkan sebagian pertarungan psikologis terhadap Reza dan Sari,
tetapi kehilangan kebahagiaan dan ketenangan yang seharusnya ia miliki. Senyum tipisnya tetap dipertahankan, bukan karena bahagia, tetapi karena itu satu-satunya cara untuk bertahan dalam tekanan yang terus-menerus. Ia menyadari bahwa kemenangan diam-diam atas orang lain tidak selalu berarti kebahagiaan. Terkadang, itu hanya tanda bahwa seseorang mampu bertahan meski terluka. Dalam beberapa hari terakhir, Anita mulai menata hidupnya dengan kesadaran baru. Ia tetap menjalankan rutinitas, menata rumah, dan mengamati Reza serta Sari, tetapi kini ia melakukannya dengan ketenangan yang lebih mendalam. Ia menyadari bahwa meski strategi berhasil mengubah dinamika rumah, itu tidak bisa menghapus kesedihan yang telah menumpuk. Setiap senyum, setiap langkah, dan setiap kata yang ia ucapkan tetap dipertahankan, bukan sebagai simbol kemenangan semata, tetapi sebagai perlindungan batin dari luka yang terus ada. Kesadaran ini membawa Anita pada pemahaman pahit. Hidupnya kini adalah kombinasi antara kekuatan dan kesedihan. Ia telah berhasil mempertahankan martabatnya, mengatur strategi dengan cerdas, dan menahan tekanan psikologis yang luar biasa, tetapi harga yang ia bayar adalah kehilangan kebahagiaan yang seharusnya ia rasakan. Rumah yang seharusnya menjadi tempat nyaman kini tetap menjadi medan peperangan emosional yang tak terlihat oleh siapapun, kecuali dirinya sendiri. Pada akhirnya, Anita duduk di ruang tamu yang kini tertata rapi, menatap senyum tipisnya di cermin, dan menarik napas panjang. Ia menyadari bahwa ia telah melalui perjuangan yang luar biasa, strategi, ketahanan, pengendalian emosi, dan kecerdikan yang ia terapkan telah berhasil membuat Reza dan Sari kehilangan sebagian kendali, tetapi itu datang dengan harga yang mahal. Senyum tipisnya kini menjadi simbol dari kekuatan diam-diam yang berhasil mempertahankan martabat, tetapi juga simbol dari kesedihan yang tak pernah benar-benar hilang. Cerita ini berakhir dengan Anita yang tetap tersenyum di tengah luka dan tekanan yang tak berkesudahan. Ia telah memenangkan pertarungan psikologi secara diam-diam, tetapi harus membayar dengan kesedihan mendalam dan kelelahan emosional yang terus mengiringinya. Senyum tipisnya menjadi lambang perlawanan, ketahanan, dan kehilangan, simbol wanita yang cerdas dan tangguh, tetapi tetap manusia yang merasakan sakit. Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan kini menjadi saksi diam perjuangan batin Anita, dan meski ia berhasil, kebahagiaan sejati tetap jauh dari genggamannya.